Siapa kita? Magista Mediterania. Magista Mediterania, laut kami telusuri, alam kami jelajahi, sumber daya kami teliti. Magista Mediterania, surya mentari selamanya. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman sehat dan juga sukses selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa ya? Apa kita bahas tentang minyak bumi? Karena minyak bumi memiliki banyak pengertian, definisi, cara pengolahan, dan siapa yang mengolah. Tentu hal tersebut sangat bermanfaat untuk kita pelajari dan pahami bersama. So, untuk teman-teman, ikutin video saya terus ya. Apa itu minyak bumi? Minyak bumi, atau kita sebut sebagai bahan bakar mentah, yang berasal dari jutaan fosil yang hidup selama jutaan tahun yang lalu. Fosil-fosil tersebut berasal dari tumbuhan maupun hewan yang terdapat dalam endapan di dalam muka bumi. Serta fosil ini sudah melewati proses sublimasi bersamaan dengan berbagai lapisan batuan yang kita sebut sebagai minyak batuan atau petroleum. Pengertian dan pembentukan minyak bumi atau minyak mentah atau crude oil atau petroleum. 1. Minyak bumi adalah campuran kompleks senyawa organik, terutama hidrokarbon atau senyawa yang terdiri dari hidrogen dan karbon. 2. Terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang terendapkan selama jutaan tahun di bawah laut atau danau. 3. Melalui proses geologi yang kompleks, sisa-sisa organik tersebut berubah menjadi minyak bumi di bawah tekanan dan panas. Jadi, minyak mentah dan hidrokarbon lainnya terdapat dalam bentuk cair atau gas di kolam di bawah tanah, atau reservoir di ruang-ruang kecil di dalam batuan sedimen dan di dekat permukaan bumi dalam pasir tar atau minyak. Produk minyak bumi adalah bahan bakar yang terbuat dari minyak mentah dan hidrokarbon yang terkandung dalam gas alam. Produk minyak bumi juga dapat dibuat dari batu bara, gas alam, dan biomasa. Pembentukan minyak bumi. Yang pertama, fosil organisme laut yang terkubur. Dalam proses ini, jutaan tahun yang lalu, organisme laut telah hidup dan tercipta. Mereka menjalankan rantai ekosistem, hidup dan mati. Proses ini berjalan selama ribuan tahun. Jasad organisme laut terbaring dalam dasar laut. Mereka terkubur secara alami dan inilah yang kemudian menjadi bahan pembentukan crude oil ataupun minyak bumi. Seperti yang kita tahu, proses ini memakan waktu yang sangat lama, di mana perlu jutaan tahun dari organisme laut yang terkubur, sehingga terciptalah sebuah crude oil ataupun minyak bumi yang merupakan jasad dari organisme laut yang terbaring di dasar laut, serta juga terdapat proses sublimasi dan juga oksidasi dalam pembentukannya. Yang kedua, proses dekomposisi selama jutaan tahun yang lalu. Setelah proses organisme laut terkubur secara alami, maka akan terjadilah dekomposisi yang tersubsidens secara perlahan. Dalam proses dekomposisi ini, endapan sedimen juga membantu percepatan pembusukan materi organik yang telah tertimbun. Yang ketiga, pengendapan hasil dekomposisi. Bertambah beratnya sedimen dan material yang menimbun di atasnya, mampu mendorong hasil dekomposisi awal tersebut lebih dalam mendekati perut bumi. Semakin banyak fosil organisme yang tertimbun, maka semakin tinggi dan semakin panas suhu di dalamnya. Maka terjadinya perubahan senyawa kimia organik dalam fosil yang telah terlebur. Yang keempat, endapan menghasilkan biji senyawa, minyak, dan gas. Perubahan material dalam endapan sedimen yang terus terkubur dalam menuju perut bumi inilah yang kemudian menyusun campuran bahan hidrokarbon dengan komposisi yang sangat amat kompleks. Jadi itu adalah keempatnya. Dan selanjutnya yang kelima ada senyawa terakumulasi di batuan kedap. Secara alamiahnya, sedimen yang mengedepankan bahan crude oil ataupun minyak bumi
adalah sebagian sedimen yang memiliki pori-pori yang sangat amat baik. Endapan minyak dan gas mulai terkumpul dan terbentuk dari peleburan akibat panas suhu dari dalam perut bumi dan terlebur di pori-pori sedimen tersebut. Oleh karena itu, tekanan gravitasi minyak yang terkumpul dalam pori-pori sedimen akan terus bergerak secara perlahan. Akibat perbedaan densitas, maka gerakan tersebut akan memisahkan unsur-unsur minyak, gas, dan juga air yang terkandung dalam sedimen. Jadi, perbedaan densitas itu adalah perbedaan tingkatan di mana pori-pori sedimen memiliki kapasitas tertentu pada suatu zat yang ada dan juga terjadinya endapan berbagai komponen material yang berada di dalam pori-pori sedimen, terutama minyak, gas, dan juga air. Dan yang keenam, yang terakhir, terbentuknya deposit minyak bumi dalam laut. Naiknya minyak dan gas tersebut akan menyerupai rembesan yang kemudian secara alamiah akan terperangkap dalam batuan reservoir, terumbu karang, sampai juga antiklin. Dari perangkapan inilah, akhirnya deposit itu akan menumpuk dalam laut dan akhirnya dapat diambil dalam dunia pertambangan. Dan di langkah terakhir, tentunya inilah menjadi tahap pada eksploitasi serta juga pengolahan dalam institusi pengelolaan tambang, terutama di berbagai sektor tambang perminyakan. Karena dari hasil perangkapannya, deposit ataupun cadangan yang sudah amat banyak dari hasil rembesan itu diangkat ataupun dieksploitasi dengan menggunakan berbagai teknologi untuk bisa mengangkut minyak-minyak tersebut. Bagaimana teman-teman? Tadi teman-teman sudah tahu kan tentang pengertian dari minyak bumi, definisi minyak bumi, serta juga pembentukan minyak bumi. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi apa sifat-sifat yang dimiliki oleh minyak bumi, serta juga kandungan apa sih yang dimiliki oleh minyak bumi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh sifat-sifat minyak bumi ada 6. Yang pertama, sifat umum, yaitu cairan kental, mudah terbakar, energi tinggi, dan tidak terbarukan. Yang kedua, ada penguapan, menguap jika banyak mengandung fraksi ringan atau parafit. Yang ketiga, ada pengkaratan, mengandung sulfur, menyebabkan korosi. Yang keempat, kemurnian, dipengaruhi kotoran atau air, lumpur, abu. Yang kelima, kemudahan mengalir, yaitu ditentukan oleh viskositas cairan kental lebih sulit dipompa. Yang keenam, ada keselamatan, harus tahan terhadap suhu tinggi agar aman penyimpanan. Kandungan minyak bumi ada 3. Yang pertama, ada operasi, yaitu kandungan minyak bumi hasil eksplorasi atau pengeboran masih berupa minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini mengandung berbagai zat kimia berwujud gas, cair, dan padat. Yang kedua, ada komponen. Komponen utama minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon, baik alifatik, alisklik, maupun aromatik. Komponen ini sangat berpengaruh pada kandungan minyak bumi dalam pemanfaatannya. Yang ketiga, ada senyawa. Kadar unsur karbon yang terkandung mencapai 50% sampai 85%, sedangkan sisanya merupakan campuran unsur hidrogen dan unsur-unsur lainnya. Misalnya, nitrogen 0 sampai 0,5%. Belerang 0 sampai 6%. Dan oksigen 0 sampai 3,5%. Setelah kita mengetahui ternyata sangat banyak sifat-sifat yang dimiliki oleh minyak bumi dan juga kandungan yang sangat bermanfaat untuk minyak bumi tersebut, kita akan masuk pada materi yakni tahapan pengolahan minyak bumi. Seperti apa tahapan-tahapan yang ada pada pengolahan minyak bumi? Yang pertama tentunya ada eksplorasi.
Yang kedua ada eksploitasi, yang ketiga ada pengolahan, keempat ada transportasi, yang kelima ada distribusi, dan yang keenam tentunya ada konsumsi. Dari keenam tersebut tentunya masing-masing memiliki tujuan dan maksud tertentu dari setiap program pengelolaan minyak bumi. Selanjutnya ada proses pengelolaan. Tahap-tahap proses pengelolaan tambang minyak bumi ada 6. Yang pertama ada eksplorasi, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan metode mencari data potensial dari suatu daerah yang memiliki cadangan besar pada sektor minyak bumi, dan juga hal ini bertujuan pada penemuan berbagai unsur minyak dan gas di dalam perut bumi. Yang kedua ada eksploitasi, yaitu kegiatan pasca eksplorasi, yakni memproduksi minyak bumi dan juga gas. Dalam keberlangsungan prosesnya, adapun metode teknis dan teknologi seperti ekstraksi minyak dari dalam bumi melalui berbagai percobaan dan tantangan. Yang ketiga ada pengolahan, yaitu tahap pengembangan dan produksi di mana sumber daya tersebut dipisahkan dan dipurnakan menjadi berbagai produk yang dapat digunakan. Hasil dari pengolahan tentunya berdampak pada pengaruh ekonomis dari produk. Yang keempat ada transportasi, yaitu rantai pakos minyak bumi dan gas bumi, di mana sumber daya ini dikirimkan dari lokasi produksi ke tempat pengelolaan dan konsumen akhir. Yang kelima ada distribusi, yaitu tahapan utama dari transportasi. Distribusi berperan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penyaluran minyak bumi dari produsen kepada konsumen akhir melalui berbagai jaringan-jaringan yang sudah tersediakan. Yang keenam ada konsumsi, yaitu tahapan akhir dari proses pengelolaan minyak bumi dengan sampainya produk kepada konsumen untuk bisa memenuhi pasokan kebutuhan pada kehidupan konsumen dan juga pemberdayaan pada berbagai sektor energi lainnya. 1. Eksplorasi. Eksplorasi adalah tahap awal dalam proses produksi minyak bumi dan gas bumi yang bertujuan untuk menemukan cadangan minyak bumi dan gas bumi di bawah tanah. Proses ini dilakukan dengan berbagai metode dan teknik guna mengevaluasi potensi sumber daya alam tersebut. Dalam proses eksplorasi, salah satu metode yang umum digunakan adalah survei seismik, di mana gelombang suara atau getaran ditembakkan ke dalam tanah dan kemudian dipantulkan kembali untuk memberikan gambaran tentang struktur geologi di bawah permukaan bumi. Dalam proses eksplorasi tentunya diperlukan berbagai teknik untuk berguna mengetahui di mana saja posisi keberadaan minyak bumi yang berpotensi untuk bisa dieksploitasi. Dikarenakan di dalam proses eksplorasi tentunya membutuhkan survei lapangan dan juga survei seismik, di mana permukaan tersebut dipantulkan gelombang ke dalam tanah untuk bisa mengetahui seberapa besar potensi yang dimiliki minyak bumi di dalam tanah. 2. Eksploitasi. Eksploitasi adalah tahapan dalam proses produksi minyak bumi dan juga gas bumi di mana sumber daya yang telah ditemukan, seperti sumur-sumur minyak dan gas yang diekstraksi atau diambil dari bawah tanah. Proses ini melibatkan penggunaan berbagai metode teknis dan teknologi untuk meningkatkan produksi dan memperoleh sebanyak mungkin minyak dan gas dari reservoir. Metode lain yang semakin umum adalah fracking, di mana cairan khusus disemprotkan ke dalam lapisan batuan untuk memecahnya dan melepaskan minyak dan gas yang terperangkap di dalamnya. Melalui proses eksploitasi, perusahaan minyak dan gas berupaya untuk memaksimalkan produksi dari berbagai sumur-sumur yang ada, serta meningkatkan efisiensi operasional dan memperoleh sebanyak-banyaknya kemungkinan besar minyak dan gas dari dalam reservoir bawah tanah yang ditemukan. Reservoir ini juga berfungsi untuk meningkatkan pasokan minyak dan gas di dalam muka bumi
yang juga digunakan untuk kegiatan produksi minyak bumi. Serta pihak perusahaan juga memaksa minyak dan gas untuk naik ke permukaan dengan lebih efisien dengan metode seperti fracking dan juga lainnya agar bisa mendapatkan berbagai hasil minyak bumi untuk diproduksi. 3. Pengolahan. Pengolahan adalah tahap dalam proses produksi minyak bumi dan gas bumi di mana sumber daya tersebut dipisahkan dan diwarnakan menjadi berbagai produk yang dapat digunakan. Proses ini biasanya dilakukan di kilang-kilang minyak dan gas yang merupakan fasilitas besar dengan berbagai unit pemrosesan. Selama proses pengolahan, minyak bumi dan gas bumi dipisahkan menjadi berbagai fraksi berdasarkan perbedaan dalam titik didih dan sifat kimianya. Pemisahan ini memungkinkan untuk memurnikan dan memproses masing-masing fraksi menjadi produk yang lebih bersih dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Produk-produknya sebagai berikut. 1. Bensin, yang merupakan salah satu bahan bakar utama untuk kendaraan bermotor. 2. Solar atau minyak diesel, yang digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan diesel dan mesin industri. 3. Minyak tanah, yang digunakan sebagai bahan bakar untuk pemanas rumah dan industri. 4. Gas LPG, yang digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dan pemanas rumah. Yang kelima, terakhir, bahan baku petrokimia, yang digunakan dalam industri kimia untuk memproduksi berbagai produk seperti plastik, bahan kimia, dan serat sintetis. 4. Transportasi. Transportasi adalah tahap penting dalam rantai pasok minyak bumi dan gas bumi, di mana sumber daya ini dikirimkan dari lokasi produksi ke tempat pengolahan dan konsumen akhir. Proses ini melibatkan berbagai metode transportasi, termasuk penggunaan jaringan pipa, truk, dan kapal. Jaringan pipa. Pipa adalah salah satu metode transportasi utama untuk minyak bumi dan gas bumi. Jaringan pipa membentang dari lokasi produksi ke kilang pengolahan dan terminal distribusi. Pipa memiliki kapasitas besar dan dapat mengirimkan minyak bumi dan gas bumi secara efisien dalam jumlah besar dan waktu singkat. Truk angkut. Tangki digunakan untuk mengangkut minyak bumi dan gas bumi dari sumur-sumur produksi ke fasilitas pengolahan yang tidak terhubung dengan jaringan pipa. Truk juga digunakan untuk mengirimkan produk-produk petrokimia dan bahan bakar ke terminal distribusi dan konsumen akhir. Kapal minyak. Untuk pengiriman jarak jauh, minyak bumi dan gas bumi sering diangkut melalui kapal tanker. Kapal tanker memiliki kapasitas besar dan mampu mengangkut minyak bumi dan gas bumi dalam jumlah besar antar benua dan antar negara. Yang kelima, distribusi. Distribusi adalah tahap dalam rantai pasok minyak bumi dan gas bumi, di mana produk-produk tersebut disalurkan dari tempat pengolahan ke konsumen akhir. Proses ini melibatkan penggunaan berbagai metode transportasi, seperti jaringan pipa, truk, tangki, dan kapal tanker untuk mengantarkan minyak bumi dan gas bumi ke berbagai tujuan. Yang keenam, ada konsumsi. Konsumsi adalah tahap terakhir dalam rantai pasok minyak bumi dan gas bumi, di mana produk-produk ini digunakan untuk berbagai keperluan oleh konsumen akhir. Minyak bumi dan gas bumi memiliki banyak aplikasi yang beragam, namun keperluan utamanya adalah sebagai bahan bakar, pembangkit listrik, dan bahan baku industri. Bahan bakar ialah minyak bumi dan gas bumi digunakan sebagai bahan bakar untuk transportasi, termasuk kendaraan bermotor seperti mobil, truk, dan pesawat terbang. Mereka juga digunakan sebagai bahan bakar untuk pemanas rumah, pembakaran industri, dan transportasi laut. Pembangkit listrik ialah minyak bumi dan gas bumi, sering digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, baik dalam pembangkit listrik tenaga termal maupun pembangkit listrik tenaga gas. Mereka membantu menyediakan energi listrik yang penting bagi kehidupan sehari-hari, industri, dan komersial. Bahan baku industri ialah minyak bumi dan gas bumi juga merupakan bahan baku penting dalam berbagai industri,
termasuk industri petrokimia, plastik, karet, dan farmasi. Mereka digunakan sebagai bahan dasar untuk memproduksi berbagai produk, mulai dari plastik dan serat sintetis hingga pupuk dan obat-obatan. Bagaimana nih teman-teman? Sudah tahu kan tentang cara pengelolaan minyak bumi yang ada di Indonesia? Dan sekarang saya akan membawa kalian berlayar menuju posisi ataupun lokasi strategis yang ada di Indonesia dengan memiliki sumber daya alam minyak bumi yang terbesar di Indonesia. Tentunya yang pertama ada Cilacap, kedua ada Balikpapan, ketiga Musi, keempat Pangkalan Brandan, kelima Dumai, keenam Balongan, ketujuh Cepu, dan kedelapan Kasim. So, saksikan terus ya. Potensi daerah penghasil minyak bumi di Indonesia. Cilacap, Jawa Tengah. Kilang minyak Cilacap atau sering disebut sebagai Refinery Unit 4 Cilacap adalah kilang minyak dengan fasilitas paling lengkap yang dimiliki Indonesia. Kilang minyak Pertamina Cilacap menjadi kilang minyak terbesar di Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 1974 dengan total hasil minyaknya dalam sehari sebesar 218.000 barel minyak per harinya. Dan sampai saat ini, kilang minyak Cilacap telah memasok sekitar 34% kebutuhan bahan bakar minyak bumi skala nasional dan hampir 60%-nya digunakan untuk mencukupi kebutuhan bahan bakar minyak bumi di Pulau Jawa. Balikpapan, Kalimantan Timur. Kilang minyak Balikpapan atau sering disebut juga dengan Refinery Unit 5 Balikpapan ini memiliki kemampuan produksi hingga mencapai kapasitas 260.000 barel minyak per harinya. Keberadaan kilang minyak di Balikpapan sendiri telah muncul sejak lama. Ditemukan sejak zaman sebelum kemerdekaan pada tahun 1897 oleh pemerintah Hindia Belanda dengan memberi nama kawasan penghasil minyak tersebut sebagai Sumur Mathilda. Kemudian sejak tahun 1922 Hindia Belanda secara resmi mendirikan kilang minyak Balikpapan dan mulai melakukan produksi minyak bumi. Saat ini kilang minyak Balikpapan telah mampu mencukupi 26% kebutuhan bahan bakar minyak bumi negara Indonesia. Terlebih lagi kebutuhan dalam negeri wilayah Indonesia bagian timur. Musi, Sumatera Selatan. Potensi daerah penghasil minyak bumi di Indonesia. Kilang minyak Pelaju atau dikenal dengan istilah Refinery Unit 3 Pelaju. Kilang minyak ini terletak di tepi Sungai Musi, Jalan Beringin 1, Pelaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kilang minyak Pelaju ini bisa dikatakan sebagai kilang minyak tertua yang ada di Indonesia. Kilang minyak Pelaju kali pertama didirikan oleh Shell dari Belanda pada tahun 1904. Tak lama berselang, pada tahun 1926, Stanford asal Amerika Serikat berhasil mendirikan kilang minyak Gerong. Sekarang, dua kilang minyak tersebut digabung menjadi kilang minyak Pelaju yang beroperasi di bawah pengelolaan Pertamina. Saat ini, kilang minyak Pelaju telah memiliki kapasitas produksi hingga mencapai 127.300 barel minyak per hari. Salah satu kegiatan utama dari kilang minyak ini adalah melakukan pengelolaan minyak mentah. Dumai, Riau. Potensi daerah penghasil minyak bumi di Indonesia. Kilang minyak yang berada di daerah Dumai ini dikenal dengan nama Kilang Putri 7 atau sering disebut juga sebagai Kilang Minyak Sungai Pakming. Kilang minyak terbesar ketiga di Indonesia ini di bawah pengelolaan Pertamina Refinery Unit 2 Dumai. Kilang minyak yang telah beroperasi sejak tahun 1971 ini memiliki kapasitas produksi hingga mencapai 127.000 barel minyak per hari. Hasil dari produksi kilang minyak 7 sendiri akan didistribusikan
ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, bahkan juga hingga mancanegara. Balongan Jawa Barat, potensi daerah penghasil minyak bumi di Indonesia. Kilang minyak Balongan yang juga dikenal dengan istilah Refinery Unit 6 Balongan ini berada di Indramayu, Jawa Barat. Hanya saja, kilang minyak ini beroperasi di wilayah Balongan, Mandu, dan Salam Dharma. Kilang minyak Balongan sendiri menjadi pengolahan minyak paling besar nomor 5 di Indonesia. Kilang minyak yang telah beroperasi sejak tahun 1994 ini memiliki kegiatan bisnis utama untuk pengolahan minyak mentah. Dengan kapasitas produksi hingga mencapai 123.000 barel minyak per hari. Kilang minyak Balongan mampu mengubah minyak mentah menjadi produk seperti bahan bakar minyak, non-bahan bakar minyak, dan juga petrokimia. Kasim, Papua, potensi daerah penghasil minyak bumi di Indonesia. Kilang minyak Kasim yang beroperasi sejak Juli 1997. Berada di bawah pengelolaan Pertamina Refinery Unit RU7. Kapasitas produk dari kilang minyak Kasim sendiri mampu mencapai 10.000 barel minyak per hari. Hanya saja, kilang minyak ini dirancang untuk mengelola crude atau minyak mentah dari kawasan Waluyo dan Salawati. Kilang minyak Kasim mampu memenuhi kebutuhan BBM sebesar 15% bagi negara terutama di wilayah Papua dan juga Maluku. Cepu, Jawa Tengah, potensi daerah penghasil minyak bumi di Indonesia. Kilang minyak Cepu menjadi kilang minyak terbesar di Indonesia. Dengan lokasinya yang strategis, berada di Jawa Tengah dan juga perbatasan Jawa Timur. Pernah mencatatkan bahwa pada tahun 2019 hingga 2021, kilang minyak Cepu memproduksi minyak hingga 220.000 barel per hari. Namun, kilang minyak Cepu dikelola oleh Pertamina dan ExxonMobil. Pangkalan Brandan Sumut, potensi daerah penghasil minyak bumi di Indonesia. Kilang minyak Pangkalan Brandan sendiri terletak di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kilang minyak yang dibangun pertama kali pada tahun 1892 ini pernah terbakar pada tahun 1947 pada saat terjadi agresi militer dari Belanda. Namun, kilang minyak Pangkalan Brandan ini sudah ditutup sejak awal 2007. Hal ini dikarenakan kurang pasokan minyak mentah maupun gas di titik tersebut. Akhirnya selesai juga perjalanan kita mendatangi ke beberapa titik yang memiliki potensi besar pada sumber daya alam minyak bumi di Indonesia. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan siapa saja yang berhak mengelola sumber daya alam minyak bumi di Indonesia. Apa hanya PT Pertamina Persero saja? Tentu tidak. Ada 3 bagian yang memiliki hak untuk mengelola minyak bumi di Indonesia. Yang pertama tentunya ada BUMN, yakni Badan Usaha Milik Negara melalui PT Pertamina Persero. Yang kedua ada perusahaan swasta, dan yang ketiga ada perusahaan afiliasi asing. So, saksikan terus penjelasan dari kami ya. Siapa saja yang mengelola minyak bumi di Indonesia? Pihak-pihak yang mengelola minyak bumi di Indonesia antara lain ada BUMN, swasta, dan juga afiliasi luar negeri. 1. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara melalui PT Pertamina Persero. PT Pertamina Persero merupakan BUMN migas Indonesia yang bergerak di seluruh rantai bisnis minyak bumi di Indonesia. Mulai dari tahapan eksplorasi dan produksi melalui anak
perusahaan seperti Pertamina Hulu Indonesia atau PHI dan juga Pertamina EP. Pengolahan di kilang-kilang melalui Kilang Pertamina Internasional atau KPI, distribusi hingga pemasaran energi kepada masyarakat. Pertamina juga berinvestasi dan mengelola bisnis hilir lain seperti petrokimia dan pengembangan energi baru terbarukan. PT Pertamina juga berperan pada mengelola wilayah kerja migas untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi serta mengoptimalkan produksi dari lapangan-lapangan yang ada, serta mampu menjaga pasokan minyak bumi Indonesia melalui devisa cadangan minyak bumi yang ada. 2. Perusahaan swasta. Perusahaan swasta minyak bumi di Indonesia berperan sebagai eksplorator, produsen, pengolah, dan juga distributor energi dalam mendukung perekonomian nasional melalui kegiatan penemuan, pengeboran, penghilangan minyak, dan juga gas, serta penjualan produk turunannya kepada konsumen. Mereka beroperasi melalui kontrak dengan pemerintah dan berkontribusi pada ketahanan energi domestik, meskipun pemerintah juga memegang peran pengawasan dan regulasi melalui badan seperti Ditjen Migas dan juga BPH Migas. Salah satu perusahaan swasta minyak bumi terbesar di Indonesia adalah PT Chandra Asri Petrochemical, yang berperan sebagai penyedia pengelolaan tambang minyak bumi di Indonesia serta berperan pada pengembangan teknologi dalam industri minyak bumi. 3. Afiliasi luar negeri. Afiliasi perusahaan asing dari luar negeri mendapatkan peranan sebagai mitra dalam pengembangan cadangan migas baru dan penyediaan energi untuk kebutuhan domestik dan ekspor. Mereka bertindak sebagai perusahaan migas asing atau investor yang bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam bentuk kontrak bagi hasil, dan juga memberi pelayanan secara konvensional kepada masyarakat, seperti ExxonMobil yang memiliki kilang minyak di Kedung Keris dan juga Shell, serta BP yang memberikan pelayanan konvensional pada masyarakat Indonesia. Sangat banyak ya peranan setiap perusahaan yang ada di Indonesia yang memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam minyak bumi di Indonesia. Salah satunya adalah perusahaan dari BUMN yakni PT Pertamina Persero dengan berperan aktif dalam mengelola, mengeksplorasi serta juga mengeksploitasi sumber daya alam minyak bumi yang ada di Indonesia. Dan tidak hanya itu, peranan PT Pertamina Persero juga membantu untuk mencadangkan devisa minyak bumi di Indonesia dengan total produksinya adalah 4,31 miliar barel per Mei 2025 serta juga mencatatkan rekor 17,85 juta US dollar per bulannya. Ternyata sangat banyak manfaat dari tim pengelola minyak bumi di Indonesia. Oke, bagaimana nih teman-teman? Apakah teman-teman sudah selesai materinya sampai sini saja? Tentu tidak ya, karena kita harus tahu seperti apa manfaat yang kita rasakan dari minyak bumi dan juga seperti apa kita bisa memanfaatkan minyak bumi dan mengelola minyak bumi tersebut. Dan juga tentu dari proses produksi, proses pengolahan minyak bumi memiliki banyak tantangan yang besar serta juga dapat berdampak besar bagi lingkungan kita. Apalagi mengenai tren-tren yang baru ini adalah polusi udara dari area industri. So, kita saksikan terus penjelasan materinya. Let's go. Manfaat minyak bumi. Adapun 8 manfaat minyak bumi. Yang pertama, sebagai sumber bahan bakar. Minyak bumi mentah tidak dapat digunakan langsung dan memerlukan proses pengolahan melalui berbagai tahap, seperti penyulingan. Proses itu untuk menghasilkan bahan bakar residu seperti bensin, solar, bensol, dan minyak tanah. Jenis-jenis minyak ini digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan dan mesin diesel, menjadikannya minyak bumi sebagai sumber penting untuk mobilitas. Selanjutnya, yang kedua, sumber gas cair. Produk yang sering Anda manfaatkan di dapur adalah gas cair atau yang lebih dikenal dengan sebutan LPG.
Gas cair ini juga dihasilkan untuk pengolahan minyak bumi. Selain itu, sumber gas alam LPG memiliki nilai yang tinggi dalam kebutuhan rumah tangga dan dihasilkan melalui proses khusus untuk pengolahan minyak bumi. Dengan demikian, minyak bumi juga memberikan kontribusi penting dalam menyediakan energi untuk memasak dan keperluan rumah tangga. Selanjutnya yang ketiga, produksi serat bahan pakaian. Minyak bumi juga digunakan untuk pembuatan berbagai jenis serat seperti rayon, polyester, nilon, dan tekstil sintesis lainnya. Pengolahan minyak bumi melalui tahap-tahap tertentu menghasilkan produk yang digunakan sebagai komponen serat yang tahan terhadap panas dan api. Selanjutnya yang keempat, pembangkit listrik. Dalam pembangkit listrik, minyak bumi digunakan sebagai sumber panas. Pengolahan khusus menghasilkan uap panas yang digunakan untuk memutar turbin pembangkit listrik. Ini menciptakan tenaga yang digunakan untuk menghasilkan listrik, yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Selanjutnya yang kelima, komponen dalam obat-obatan. Minyak bumi memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai senyawa dan produk bahan kimia. Beberapa senyawa yang dihasilkan dari minyak bumi digunakan sebagai komponen dasar dalam produksi obat-obatan, termasuk obat sakit kepala dan aspirin. Komponen hidrokarbon dari senyawa minyak bumi berperan penting dalam pembuatan obat-obatan ini. Selanjutnya yang keenam, kontribusi dalam produk pupuk. Pupuk pertanian adalah kunci kesuburan tanaman dan perlindungan dari hama dan penyakit. Dalam proses pembuatan pupuk, senyawa sintesis yang diperlukan diproduksi melalui pengolahan minyak bumi. Selain itu, pengolahan minyak bumi juga menghasilkan panas yang digunakan sebagai sumber energi untuk menggerakkan mesin produksi. Selanjutnya yang ketujuh, peran dalam industri kimia. Senyawa yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi memiliki peran penting dalam industri kimia. Produk-produk kimia seperti cat minyak, cat dinding, cat mobil, cat kayu, dan berbagai jenis plastik yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi. Limbah yang dihasilkan dari proses ini tidak hanya dibuang, tetapi juga memiliki nilai dalam berbagai aplikasi yang bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya yang kedelapan, sumber utama produksi polimer. Minyak mentah juga digunakan untuk menghasilkan polimer yang sangat penting dalam berbagai sektor industri. Salah satunya adalah industri plastik, yang merupakan komponen utama dalam kehidupan sehari-hari. Plastik digunakan dalam berbagai benda rumah tangga, mainan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Minyak mentah menjadi bahan dasar dalam produksi polimer ini. Dampak produksi dan konsumsi minyak bumi di Indonesia. Yang pertama, pencemaran udara. Proses eksploitasi, pengolahan dan transportasi minyak bumi dan gas bumi dapat menghasilkan emisi berbagai polutan atmosfer seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikulat. Emisi ini dapat menyebabkan pencemaran udara di sekitar lokasi produksi, pengolahan dan transportasi, serta berpotensi menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia dan hewan, serta merusak ekosistem. Yang kedua, pencemaran air. Proses produksi minyak bumi dan gas bumi juga dapat menyebabkan pencemaran air, baik secara langsung melalui tumpahan minyak dan limbah industri, maupun secara tidak langsung melalui air hujan yang meresap ke dalam tanah yang terkontaminasi. Pencemaran ini dapat mengancam kehidupan akuatik, mengganggu ekosistem air, dan membahayakan kesehatan manusia yang mengonsumsi air tercemar. Yang ketiga, emisi gas rumah kaca. Kegiatan produksi minyak bumi dan gas bumi juga menyebabkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Gas-gas ini berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim yang dapat memiliki dampak yang luas dan merusak, termasuk kenaikan suhu global, peningkatan intensitas cuaca ekstrim, dan perubahan pola hujan. Selanjutnya yang keempat,
konsumsi berlebihan, dan pemanfaatan secara tidak wajar. Kegiatan industri, mobilitas, dan aktivitas pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari membuat hampir 80% membutuhkan sumber daya energi berupa minyak bumi. Hal ini membuat dampak negatif pada cadangan minyak bumi yang dimiliki Indonesia. Mengingat lagi bahwasanya minyak bumi termasuk ke dalam golongan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan akan berdampak pada kelangkaan dan kepunahan minyak bumi di Indonesia jika saja tidak menggunakan minyak bumi sesuai dengan kebutuhan. Tantangan besar minyak bumi kepada Indonesia yaitu perubahan iklim. Industri minyak bumi dan gas bumi merupakan salah satu kontributor utama terhadap emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Tantangan besar bagi industri ini adalah untuk mengurangi jejak karbonnya. Selanjutnya, transisi energi terbarukan. Semakin berkembangnya teknologi dan kesadaran akan pentingnya energi terbarukan, seperti energi surya, angin, dan biomasa, telah memicu transisi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Selanjutnya, peningkatan permintaan energi global. Meskipun terjadi peningkatan dalam penggunaan energi terbarukan, permintaan global terhadap minyak bumi dan gas bumi masih terus meningkat, terutama di negara-negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Selanjutnya yaitu regulasi lingkungan yang ketat. Regulasi lingkungan yang semakin ketat dan tekanan dari masyarakat untuk bertanggung jawab secara lingkungan Selesai juga nih teman-teman tentang penjelasan kami pada edisi minyak bumi di Indonesia. Bagaimana nih teman-teman tentang penjelasan kami? Semoga teman-teman dapat terus memanfaatkan minyak bumi sesuai dengan aturan dan fungsinya agar kita sama-sama menjaga minyak bumi dari kelangkaan. Dan marilah kita mulai bertransformasi pada penggunaan sumber energi terbarukan, karena sumber energi terbarukan memberikan manfaat yang positif bagi lingkungan kita di masa depan. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, baik itu penjelasannya dan lainnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.